Oke, baik lagi di Gaming Room, masih bersama gue Anissa Latas dan Mas Henry. Mas, ngebahas MP1 nih, lalu langkah apa saja yang dilakukan untuk mempersiapkan kompetisi MotoGP eSport? Oke, sebenarnya secara turnamen PAD, kita akan buat yang namanya Indonesian Series yang tadi saya bicarakan. Jadi di dalam Indonesian Series ini ada 5 step yang harus dilakukan oleh participants untuk ikut kompetisi ini. Yang pertama itu namanya Pro Draft. Jadi Pro Draft itu dilakukan semua orang Indonesia bisa mengikuti Pro Draft ini. Dan untuk regulasi di Pro Draft ini mereka hanya tinggi-tinggian atau cepet-cepetan time attack lah kita bilangnya. Kita bilangnya time attack. Nah, time attack ini yang berhasil paling cepat di sirkuit yang sudah ditentukan oleh kita itu hanya 12 racer yang akan masuk ke babak berikutnya. Seperti itu. Nah, baru nanti kita masuk ke round 1, round 2, round 3, round 4, setelah itu grand final. Jadi 12 orang ini akan ikut di dalam round 1, round 2, round 3, round 4 dan grand final. Seperti itu. Berarti tidak ada babak penyisihan gitu ya? Tidak ada. Memang semuanya run through aja sampai akhir. Run through sampai akhir seperti yang real MotoGP, realnya gitu, seperti itu. Memang berarti kompetisinya segala macam mirroring sama ya? Yang MotoGP aslinya, cuman kita cut secara peserta hanya 12. Kalau yang aslinya kan bisa lebih dari 24 tim dan lain-lain. Kalau kita cuma 12 sampai 14 tim gitu. Oke. Nah, mengingat MP1 ini kan termaksud salah satu yang baru ya di dunia e-sport gitu kan. Betul. Nah, lalu apa nih yang menjadi keunggulan MP1 di dunia e-sport ini sendiri dibandingin game-game lainnya? Sebenarnya nggak ada keunggulan, dan untuk di Indonesia MotoGP eSports ini memang termasuk game baru yang secara market, secara komunitas sedang mengalami natural growth naik. Kita sedang memperkenalkan lah ini. Dan untuk seri-series yang kita buat di Indonesia itu tidak hanya Indonesian Series aja. Karena nanti di bawah Indonesian Series ini akan ada side turnamen, seperti nanti ada kita buat Campus League, kita akan buat Pro League untuk pro team yang akan dan terus kita akan buat Community League juga, seperti itu. Jadi yang menang nanti dari grassroots bawah itu dia akan naik ke Indonesian Series, kita akan kasih slot. Yang Indonesian Series ini akan naik ke global side, global series, seperti itu. Jadi secara pad turnamennya itu memang akan berjenjang lah, dan dimulai dari kita e-sports kan kita ngobrolin soal menjual mimpi ke orang-orang, menjual mimpi ke anak-anak untuk calon pro player. Jadi kita punya rangkaian ini dari grassroots sampai global. Gitu. Itu yang kita bungkus untuk menjadi e-sport statement lah kita bilangnya ya, berarti seperti itu. Gitu sih. Untuk e-sport MotoGP sendiri ini kan di Indonesia untuk MP1 yang pertama. Kalau untuk di dunianya e-sport MotoGP ini udah yang keberapa kali? Ini yang sudah yang ketiga kali, kalau saya nggak salah. Dan saya bisa cek karena mereka start di 2019. Kemudian habis itu mereka melakukan online karena COVID. Baru tahun ini mereka menjalankan lagi turnamen Global Series di Valencia, Spanyol. Iya, seperti itu. Nah, kalau di Indonesia sendiri sudah di berapa kota nih yang di Grab? Kita akan start dari Jakarta, kemudian next ke Bandung, kemudian Jogja atau Semarang, terus berakhir, kemudian next selanjutnya di Surabaya. Grand finalnya kita akan buat di Bali. Seperti itu. Closing kelas ya? Closing di Bali. Closing event sekalian closing party kayaknya. Tapi memang kalau untuk closingan Bali udah paling asik tuh. Bali ya? Iya. Seperti itu sih.
Oke, secara antusias dari Jakarta, Semarang, Jogja, Surabaya, Bali, di mana kota yang paling banyak? Untuk kota-kota di Indonesia ada tiga pulau yang paling terbesar komunitas MotoGP Esports, yaitu di Sulawesi, terus ada di Kalimantan, dan ada di Jawa. Nah, untuk di Kalimantan sendiri, banyak orang-orang di Kalimantan, khususnya di Pontianak, di Balikpapan, yang mereka udah pernah menjadi pro player di global level gitu. Jadi banyak sekali. Jadi banyak untuk kota-kota yang kita mau aktivasi pertama, kita maunya di daerah Jawa dan Bali dulu. Baru kemudian mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi kita akan expand ke kota-kota lain, seperti itu sih. Gitu. Oke, nah tadi kan kita sempat ngebahas sedikit journey-nya kompetisinya kan seperti apa. Kalau boleh detail dari pendaftaran sampai menjadi pemenang, lalu sampai next-nya bakal lanjut kemana? Di info mungkin nanti kan ada Seberian yang bisa ikut join. Iya, nanti untuk dari pendaftaran semua participants, player itu bisa daftar di website kita di motogpesports.co.id. Kemudian habis itu nanti kalian bisa ikut yang namanya pro draft yang tadi saya bilang. Dari pro draft itu kita akan limitasi waktu sampai dengan 2 minggu. Kemudian setelah 2 minggu ada 12 racer yang akan kita pilih. Nah, baru 12 racer ini akan kita bawa roadshow kemana-mana gitu. Itu path perjalanannya. Dan kemungkinan besar sih nanti kita akan buat juga satu competition pada saat tahun depan di bulan Maret pada saat MotoGP Real-nya ada. Kita akan buat yang namanya MotoGP Esports Vintage. Jadi khusus untuk racer-racer yang lama-lama tuh mereka bisa main di situ lagi gitu. Sekali bernostalgia ya. Betul. Berarti eventnya barengan sama MotoGP? Ya, kita 1 hari apa 2 hari sebelum MotoGP Real-nya main, kita in charge di situ, di venue yang sama? Di venue yang sama, di Mandalika juga. Di Mandalika juga. Berarti tahun 2023 Mandalika lagi ya? Mandalika lagi. Itu setiap tahun akan di Mandalika terus. Oh gitu? Iya, setiap tahun. Gitu. Wih, Lombok kita. Oke, pertanyaan terakhir di segmen ini ya. Strategi apa yang akan membuat si MotoGP Esport boom di Indonesia? MotoGP Esports itu kita attach sama fan base-nya MotoGP Real, itu udah pasti. Karena untuk ngebuat MotoGP ini boom, yang pasti kan MotoGP udah dari tahun 1950-an semuanya, dan itu udah. Nah, untuk e-sportsnya sendiri, kita mencoba untuk selalu buat turnamen-turnamen kecil, turnamen yang ada di grassroots seperti itu. Jadi memperkenalkan warnet. Dulu saya juga pemain game juga, tapi masih di era warnet, zaman dulu anak warnet. Nah, itu kan sekarang secara total warnet udah agak sedikit jarang karena banyak game-game yang mobile gaming seperti itu. Jadi mungkin dengan adanya turnamen seperti MotoGP Sports yang mirroring dengan sports, ini bisa membuat antusias lagi lah orang-orang untuk main ke warnet lagi seperti karena itu. Treatmentnya dibalikin lagi ke treatment zaman dulu ya. Zaman dulu ya, iya. Atau mungkin memang Seberian ini, si gamers ini memang sudah punya PC atau alat-alat lainnya di rumah gitu kan. Betul. Oke, baik Seberian, kita lanjut di segmen berikutnya, Let's Play, Let's Begin.
Oke, di menit-menit terakhir, sepertinya di segmen terakhir ini, Mas Henry, inovasi dan harapan apa nih ke depannya untuk MotoGP Sport Indonesia? Oke, harapannya sih sebenarnya simple, kita bisa banyak orang yang sekarang mulai antusias dengan MotoGP, begitu juga dengan e-sports-nya, walaupun memang secara main gamenya agak sedikit susah buat saya sih. Buat saya agak sedikit susah, tapi mudah-mudahan MP1 dengan membawa MotoGP Esports Indonesian Series ke Indonesia, kita bisa buat ini semakin populer lah gitu. Itu sih harapannya untuk untuk MotoGP Sports Indonesia. Kalau untuk MP1 sendiri, karena kita banyak bermain di e-sports dan sports event, jadi harapannya ya mudah-mudahan kita punya turnamen league yang bisa kita kerjasamakan. Saat ini sekarang MP1 sudah sedang menjalankan satu event namanya Indonesian Downhill. Indonesian Downhill. Ya, Indonesian Downhill itu sports event pertama yang kemarin di Asian Games nyumbang 2 medali. Terus dua medali, dan kompetisinya Indonesian Downhill sekarang ada di Jawa dan komunitasnya sangat besar. Mereka udah berjalan 10 tahun dan MP1 dikasih kesempatan untuk masuk di tahun ini dan tahun depan dan seterusnya, seperti itu. Wow. Itu sih harapan kita sih. Semakin banyak ya peluang-peluang yang terbuka di komunitas-komunitas seluruh Indonesia. Betul, khususnya untuk sport sih. Iya. Lalu target apalagi yang akan dicapai oleh MP1 Indonesia, mengingat ini tahun pertama ya? Betul. Untuk target MotoGP Sports Indonesian Series, kita di tahun pertama ini targetnya nggak muluk-muluk, tapi kita bisa menyelenggarakan di 5 kota yang sudah saya sebutkan tadi. Itu udah cukup, lebih dari cukup, dan saya harap stakeholders juga cukup senang ya dengan event ini ya, termasuk dengan Dorna, government, stakeholders yang lain gitu, yang disupport sama kita juga disupport sama government, khususnya untuk IMI juga. IMI sangat concern dengan, karena secara sports MotoGP Sports Indonesian Series ini ada di bawah naungan IMI, seperti itu. Oke Mas Henry, baik saya Berian. Ini ada pertanyaan terakhir. Apa tuh? Susah banget kayaknya dijawabnya. Di segmen-segmen terakhir ya kan, pasti ada pertanyaan terakhir. Main game atau enggak, Mas Henry? Saya masih sih sampai sekarang masih main game. Apa main game apa? Kebetulan lebih ke FIFA 2002 di PS5, lebih ke konsol, karena game itu penting sih sebenarnya untuk lepas dari ya kerjaan tiap hari, seperti stres dan lain-lain. Dan saya masih main Call of Duty juga di PS, seperti itu sih. Oke, ternyata masih menjadi gamers ya? Masih jadi gamers. Baik Saberian, itu dia tadi ngobrol-ngobrol kita dengan Mas Henry selaku COO MP1 Indonesia. Jaya terus. Terima kasih MP1 banyak. Indonesia. Terima kasih Mas Henry. Terima kasih Fiberstar. Terima kasih CBN yang selalu mensupport acara Gaming Room. So, gue Nisa Latas. Gue Henry. Stay gaming. Always play every time.